Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua Takmir, baik Takmir Masjid Baitul Muttaqin maupun Takmir Masjid Mushola An-Nur, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Tidak lupa kepada ibu-ibu Samroh atau Hadroh yang malam ini pakai seragam kuning. Seneng kula Bu. Sak lemu-lemu ngoten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sanjungkan rasa syukur kehadirat Allah. Malam ini kita dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik. Saya yakin ini adalah kesempatan yang sangat mahal. Karena itu izinkan saya berdoa, semoga semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan iman dan Islamnya, diberkahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Kula dongaaken sedaya mlebu swarga. Ketua Takmir mlebu swarga, Ketua RW mlebu swarga, Ketua Panitia mlebu swarga, Seksi Konsumsi mlebu swarga, sing nata karpet kula dongakno mlebu swarga, sing samrowan kula dongakno mlebu swarga, sing moto-moto kula dongakno mlebu swarga. Mudhun mobil difoto, melaku difoto, lenggah difoto, pamitan nang jeding diuber difoto. Bapak Ibu, selain harga mahal dari silaturahim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka sambung silaturahim. Ada yang lebih mahal dari itu. Efek silaturahim adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu bahasa Arabnya sakinah. Orang tenang ini orang yang paling bahagia, dan yang paling mahal itu ketenangan, Pak. Dan ketenangan tidak ada hubungan dengan harta, ketenangan tidak ada hubungan dengan fisik, ketenangan tidak ada hubungan dengan pangkat jabatan. Enten suami istri niku padha apike wajahe, sing lanang ganteng, sing wedok ayu ya geger ae. Sing lanang sugih, sing wedok sugih nggih geger mawon. Sing lanang pinter Bu, dokter lulusan luar negeri, sing wedok nggih pinter dokter lulusan luar negeri nggih geger terus. Enten tangga kula niku sing lanang elek, sing wedok elek, sing lanang melarat, sing wedok melarat, sing lanang bodoh, sing wedok bodoh, nggih anake 7. Tenang mereka itu. Lah efek silaturahim ini adalah tenang. Tenang tidak ada hubungan dengan apapun, tapi tenang ini hubungannya dengan hati. Hati mana yang tenang? Hati yang penuh dengan iman.
Makanya silaturahim ini merupakan bukti kita kalau kita beriman. Silaturahim itu bukti iman. Iman itu menjanjikan ketenangan hati. Iman itu apa sih Pak Bu? Iman itu yakin. Napa sing diyakini ada 3. Tolong ditulis Bapak Ibu. Insya Allah ujian nasional keluar ini. Yakin hidup pilihan Allah. Yakin pilihan Allah tidak mungkin keliru. Yakin pilihan Allah pasti yang terbaik. Kalau baleni, yakin hidup pilihan Allah. Pilihan Allah tidak mungkin keliru dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Panjenengan dadi warga perumahan Taman Puspa Anggaswangi Sidoarjo niki nggih nate milih ta panjenengan? Mboten ate. Rumiyin apa pun janjian nek bakal tonggoan koyo ngeten iki. Nggih mboten ate. Kula dadi wong Indonesia bukan pilihan saya. Dadi wong Jawa Timur mboten pilihan kula, dadi wong Surabaya mboten pilihan kula. Tapi saya yakin bahwa ketika Allah memilih itu pasti yang terbaik. Tolong Bapak Ibu rumus ini bawa kemana-mana Pak. Kersane tenang panjenengan. Bu, nggak ada bojo nggih panjenengan. Kok jawab insya Allah itu ya apa sih? Wong jelas bojone ono nang kene kok insya Allah. Tolong rumus 3 tadi masukkan dalam urusan suami. Suamiku pilihan Allah. Suamiku tidak mungkin keliru. Suamiku pasti yang terbaik. Ngeten sampean. Niku jagani nek sing lanang nglarani ati, Bu. Nek ana wong lanang gregetno ati gampang. Sampeyan turune bojo sampean. Sampeyan delok raine. Ya Allah, ini yang terbaik ya Allah. Ayam sampean. Kalau sudah yang terbaik, jangan membanding-bandingkan dong. Penyakit menungso niku seneng banding-banding no nikmat. Dan orang yang paling sengsara hidupnya adalah orang yang suka membanding-bandingkan. Sing paling apik, Bu. Sing paling apik ngaten iki. Kapan itu saya diundang oleh Raja Hasan Al-Bolkiah di Brunei Darussalam, Pak. Kalau ngejak konco-konco diplomat, terus kita dijamu oleh Raja, sholat diajak ke masjid namanya Masjid Raja, Pak. Masjid Raja itu kulo tingali enten keran-keran, ada 200 sekian keran ngoten Bapak Ibu. Itu kerannya terbuat dari emas. Kerannya terbuat dari emas. Enten konco dugi Madura, bisi iku lho Pak Yai. Ini kita Madura entek iki. Ojo maneh emas, baute Suramadu lho entek. Dan ada komentar kawan-kawan, enak ya jadi orang Brunei Darussalam. Tak jawab gak. Saenak-enake urip nang Indonesia. Saenak-enake urip nang Jawa Timur. Saenak-enake urip nang Sidoarjo. Saenak-enake urip nang Buduran. Saenak-enake urip nang perumahan Taman Puspa Anggaswangi. Itu loh Bu. Kalimat itu harus dibawa kemana-mana. Nek cari pepatah, hujan batu di negeri sendiri lebih enak daripada hujan uang di negeri orang. Nek cari kula salah nih. Hujan uang di negeri sendiri lebih enak dari hujan batu di negeri orang. Karepe dhewe ya Ustaz. Bapak Ibu, orang yang paling sengsara itu adalah orang yang hobi membanding-bandingkan nikmat. Tidak ada ketemu bahagianya Bapak Ibu. Kalau dalam urusan rumah tangga, seorang suami kalau sudah berani membandingkan istrinya dengan perempuan lain, maka Allah akan sakinahnya, Pak. Tidak ada bahagia-bahagianya seperti ini. Lalu ndelek wong sempurna mboten enten Bapak Ibu. Tidak ada orang sempurna. Justru Allah Ta'ala itu memerintahkan kita bersilaturahim ini agar bersinergi. Karena kita sama-sama merasa tidak
tidak sempurna. Ini yang pertama, hikmahnya Pak. Yang kedua, salah satu bentuk sunnatullah itu adalah Allah menciptakan manusia harus berbeda. Harus berbeda. Tidak boleh sama. Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, penciptaan langit dan bumi dan berbedanya dialekmu dan warna kulitmu. Ini kalau tingali kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sing podo wajah ini luar biasa Allah nih. Padahal podo-podo duwe mripate, podo duwe irunge, podo duwe cangkeme, tapi kalau sing podo luar biasa. Anak saya 3 bapak ibu, laki, perempuan, laki. Yang pertama itu laki, mirip istri saya, plek wajahnya. Yang kedua perempuan, mirip saya. Nah yang ketiga ini nggak jelas. Maksudnya itu separuh mirip saya, separuh mirip. Saya mau ngomong tonggo ini barang ini. Nah, sampean itu. Padahal sak bapak, sak ibu, pabrikne podo, cara gawene ya podo, jame podo. Wong kula urusan ngoten niku istiqomah anjen. Dadi ini lho gak podo. Kate bantah ta sampe. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad yang menciptakanmu dan memilihkan hidupmu. Hidup tidak bisa memilih, hidup ini dipilihkan sama Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini urusan wajah Bapak Ibu, belum urusan takdir dan nasib hidup. Kadang satu ayah, satu ibu, anak 5 nasib beda. Anak pertama direktur, anak kedua malah kondektur, podo ture jane. Ketiga kreditur, keempat debitur, sing apes nomor 5 batur. Bapak Ibu, tidak masalah wajah kita berbeda, nasib hidup kita berbeda, karena itu sunnatullah. Orang yang menentang perbedaan, dia menentang sunnatullah. Orang yang menentang sunnatullah, dia mengingkari Allah. Kudu bedo Pak. Coba semua melihat ke depan, coba lihat. Ya, tatap mata saya. Wajah seperti Muzaki nih Bapak Ibu. Mulai manusia pertama diciptakan sampai manusia terakhir, ini satu-satunya wajah. Tidak akan keluar lagi namanya, ini limited edition namanya Pak. Ini umpama wajah kula niki enten double Pak. Niki sana bojo kula. Iso keliru bareng ngoten iki. Karena itu bersyukurlah atas perbedaan ini. Tidak mungkin sama. Bapak Ibu, walaupun tidak mungkin sama, tapi Allah menciptakan manusia itu semuanya penting. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Kalau kita menganggap semua ciptaan Allah itu penting, akan muncul perasaan kita bisa menghargai manusia lainnya. Kon gak penting kon niku Mbak. Wong niku nek ngomong liyane gak penting ngenyek Allah Pak Bu. Menghina makhluknya itu menghina sang penciptanya. Nah niki model ibu-ibu Surabaya niku lho Pak Bu. Niku kumpul-kumpulan jenenge sosialita. Tapi kumpulan sing ayu-ayu tok. Sing elek gak oleh melok. Wong nek rada elek niku, Mbak aku oleh tak gabung pengajian Mbak. Maaf ya Mbak, ini khusus yang cantik-cantik. Nah, mentolo tak rampet lambene ya. Di atas langit ada langit Bu. Ono sing paling ayu sak Taman Puspa Anggaswangi. Belum tentu Bu. Keluar dari perumahan gak ayu sampean. Sak Sidoarjo ono sing luwih ayu teko sampean. Sak Sidoarjo paling ayu. Nanti keluar lagi dari Sidoarjo sak Jawa Timur, gak ayu maneh. Ono sing ayu sak Jawa Timur,
Keluar Jawa Timur sa Indonesia belum tentu paling cantik, Bapak. Banyak ibu-ibu ngaku cantik, tak jak haji umroh yo elek nang kono. Wong saingane wong Turki, wong Iran nih. Makanya Allah harus menciptakan berbeda, ibu-ibu. Gak mungkin Allah menciptakan manusia cantik semua. Nek kabeh niku ayu, Pak. Gak tadi ayu. Wong enek nih wong ayu niku ana wong elek. Jadi panjenengan ibu-ibu sing rumangsa ayu niki, terima kasihlah kepada orang jelek. Karena dengan dia maka ibu dipanggil cantik, kan gitu. Jadi kepada orang elek sampean matur suwun, Bu. Hai jelek, makasih ya. Karenamu aku dipanggil cantik. Lak di selampang sandal namanya. Adanya orang kaya itu karena ada orang miskin. Sinergi namanya, Bapak. Adanya orang dipanggil pinter karena ada orang bodoh. Saya Bapak Ibu ini selalu senang kalau ada orang yang tidak bisa ngaji. Lola aneh toh. Nek liyane niku seneng kabeh pinter ngaji. Kula mboten Pak, seneng nek ana wong gak iso ngaji. Kok saged Ustaz? Akhire kula payu. Lah nek kuwape wong sak taman Puspa Anggaswangi iso ceramah kabeh, lha apa ngundang kula sampe? Dibagi Pak kerjaane Pak, nggih. Dokter itu penting. Tapi apa artinya dokter kalau tidak ada pasien, Pak? Utan-utan kan ono sing tombo, tolak dokter kok gak ono sing tombo, kan ono sing loro tak kampung iki rek. Akhire dom suntik lu nayeng kabeh. Guru niku penting, Pak. Tapi apa artinya guru kalau ndak punya murid? Kapur itu rusak kabeh soalnya. Gak tahu kayak nulis soalnya. Semua yang terlibat dalam acara halal bihalal malam ini adalah penting. Kehadiran Pak RW penting, kehadiran Pak Takmir penting, MC penting, sing samrowan penting, seksi konsumsi penting. Halal bihalal kan panganane kecut sampai. Sing noto kursi penting. Kula mriki nggih bok menawa penting, Pak Bu. Umpama kalau bayangaken nggih, kula niki ceramah gak ono sing teko. Lah kaya wong gendeng kula niki. Nang panggung tolak. Karena itu jangan pernah menyepelekan orang, jangan pernah meremehkan orang. Kalau dia sudah diciptakan oleh Allah, pasti dia penting. Ngerasakno menungso, Pak Bu. Allah menciptakan nyamuk itu tidak pernah malu. Karena nyamuk juga penting. Anak saya TK itu pernah tanya kepada saya, Abah, kenapa sih Allah itu menciptakan nyamuk? Oh, nyamuk bikin penyakit malaria. Kebetulan Pak D-nya itu kerja di pabrik nyamuk, kok obat nyamuk. Nak takono Pak D-mu ae. Karyawan pabrik obat nyamuk itu berapa? Pak D, berapa karyawannya? 6.000 nak lu. Lamuk iso nguripi wong 6.000 lho, Pak. Tanggal 3 April kemarin Bapak Ibu saya diundang ke Al-Azhar Mesir University. Ada ceramah di sana, Pak. Mumpung gratisan, Pak. Saya ingin melihat kebesaran Allah tentang produk unggulan Mesir. Mesir niku Bapak, itu kota Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim pernah tinggal di Mesir. Nabi Yusuf pernah menjadi Perdana Menteri Mesir. Lebih-lebih Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nopo produk unggulan Mesir, Pak? Bukan piramid, bukan seping, apalagi kadal Mesir, enggak. Produk unggulan Mesir itu Fir'aun. Fir'aun, Pak, tepang kali Fir'aun, Bu. Tepang nggih, Bu nggih. Nanti kepanggih. Sing teng perapatan ini sinten? Oh, ponakan ini. Fir'aun itu Bapak Ibu memang oleh Allah disetting menjadi pengisi kehidupan ini dengan peran orang yang jelek, peran antagonis, peran orang bejat. Fir'aun itu Pak, mungsuh bebuyutannya Musa. Tapi walaupun Fir'aun itu bejat Bapak Ibu, itu loh Allah masih memuliakan Fir'aun. Sak bejat-bejati uang jenenge Fir'aun itu pun masih dimuliakan oleh Allah.
Bagaimana cara Allah memuliakan Fir'aun? Allah awetkan jasadnya, Pak. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku awetkan jasadmu agar menjadi pelajaran penting untuk orang-orang setelahmu. Setelah dia mengejar Musa, Musa melemparkan tongkat, terbelah lautan Laut Merah niku, Musa lewat, kemudian Fir'aun dan tentaranya lewat, dipukulkan lagi tongkatnya ke atas laut, akhirnya airnya menyatu. Fir'aun terseret ombak Laut Merah, mati. Jongor Fir'aun nomoriku, Pak. Setelah itu 200 sekian ribu tahun baru ditemukan jasad beserta kereta kencana. Diteliti oleh ahli sejarah arkeolog, itu Ramses II, yaitu Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekarang ini jasadnya itu disimpan di Museum Egypt. Saya nonton ke sana Bapak Ibu. Museum terbesar di Mesir. Jadi ada museum raja-raja Mesir kuno. Di dalam museum itu ada museum mumi namanya. Ada 12 mumi. Yang 11 niku dibalut dengan kain. Yang satu dibuka belejet. Itulah yang disebut Ramses II atau Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kula delok Bapak Ibu, nangis kula Pak. Mboten nangisi Fir'aun, nangis atas kebesaran Allah. Shadaqallah, maha benar Allah. Kuwabe utuh Pak, rambutnya utuh, matanya utuh, giginya utuh, kulitnya utuh, kukunya utuh. Tak duwelok ae. Mendelik tak pendelik dewi ambek aku. Dan untuk melihat jasadnya Fir'aun, nek jasad kalusen lah, batangi Fir'aun. Niku bayar 500.000 loh Pak. Bayar 500.000. Saya tanya kepada penjaganya, Pak, sehari berapa dikunjungi orang ini Pak? Paling sepi 200 orang Pak yang kesini. Jadi 500.000 kali 200, hampir 100 juta. Lo batangi Fir'aun iku lho Pak, menungso sing bejat. Iku si ono manfaate menyumbang pembangunan infrastruktur Mesir. Niku batangi wong bejat. Lah kok ono wong ngenyek tanggane, lho kon gak penting, kon gak penting kon iku. Menganggap orang lain tidak penting berarti menganggap Allah itu tidak penting. Oh. Lah karena itu muncul kesadaran seperti itu, akhirnya muncul namanya sifat rahim. Rahim itu kasih sayang. Makanya disilakan silaturrahim. Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Rahim itu satu kalimat dengan namanya Rahman. Rahima yarhamu, tambahi alif dan nun jadi Rahman, tambahi ya dan nun jadi Rahim. Artinya kasih sayang. Siapa orang yang punya kasih sayang? Satu, orang yang tidak ada sombong dalam hatinya. Sombong dengan kasih sayang itu Bapak Ibu ibarat air dan minyak, tidak bisa menyatu. Makanya orang yang bisa silaturahim, kumpul seperti itu, akan dihapuskan hatinya dari sifat sombong. Wong sombong tidak mungkin gelem teko nang pengajian. Ayo Pak pengajian Pak, halal bihalal. Males. Paling ngono tok ae. Apa ya kotakane isi telur tok. Ada situ ikut. Bapak Ibu, wis gak teko nyelatu bisa. Mboten mriki mboten enten teng kutub selatan kathah mriki. Orang sombong gak mungkin kumpul-kumpul seperti ini Pak. Wong sombong gak gelem nonggo. Wong sombong gak gelem kumpul. Dia merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya. Makanya orang yang bisa hadir dalam silaturahim itu Allah bebaskan hatinya dari sifat sombong. Saya yakin yang hadir malam ini tidak ada orang sombongnya. Sing sombong gak teko. Wong nang omah ambek ngintip-ngintip ngene iki. Ada tak gak sing teko ya? Yang kedua, sifat kasih sayang menghapuskan dari sifat iri dan dengki. Nek ana wong iri Bu, gak mungkin teko nang pengajian. Misalnya ana yuktun ambek yukra iki iri-irian. Yuktun gak teko nang pengajian halal bihalal. Sik ta lah, yukra teko tanggung. Teko wong lu ngarep dhewe. Nek dhek teko, gak teko aku. Lho ngono iku, Pak. Makanya kedua, Anda hadir di sini dihapuskan dari sifat iri dan dengki. Yang ketiga, sifat Rahman dan Rahim itu menghapuskan dari
rasa dendam dan benci. Orang kalau masih punya dendam dan benci, tidak mungkin dalam kumpul koyok ini, Pak. Alhamdulillah, semua telah membuktikan di dalam hatinya ada sifat Rahman. Apa buktinya? Tidak ada sombong, tidak ada iri dengki, dan tidak ada benci dan dendam. Yang sesungguhnya sifat sombong, iri, dendam itu bukan sifat manusia, niku sifat iblis, Bapak Ibu. Makanya begini Pak Bu, maaf ya, ini harus disampaikan Pak Jan, ini rahasia nih, gini boten tiang Taman Puspa Anggaswangi boten kalau sampai akan ibu bahasa estu. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Umat akhir zaman itu Pak Bu, nanti akan disamarkan oleh Allah siapa orang baik, siapa orang buruk. Maaf ya Pak. Jadi mohon hati-hati dan waspada, jangan tertipu casing Pak. Sawangane wajahi sendu putih, tapi hatinya ireng enten. Ada juga wajahnya putih, hatinya putih juga ada. Wajahnya hitam, hatinya putih juga ada. Sing apes iku wajah ireng, hatinya ireng pisan. Dulu waktu kuliah saya punya teman dari Nigeria Pak. Orang pertama kali melihat wajahnya, wis jelas iki bajingan wong iki. Karena weleke maksimal, Pak. Wireng jeliten nih loh Pak. Maaf saya cerita dia. Dia itu kalau berjalan siang hari kena srengenge gilap, lap. Ini saya WA sama dia. Dia sudah pulang jadi ulama besar di sana di Nigeria. Nek bengi Pak. Kan biasanya kalau lagi rehat kita itu main peta umpet, menangan deh, masih gak singitan itu gak eto, saking irengi. Syukur gak meringis kata mohon Pak, nek meringis konangan deh, karena giginya putih. Nek kuliah, niku pulpen, niku buatan disalatan satu mriki Bu, diselempit rambut, seret nyata nih, melayu lo gak logur pulpen, saking kaku nih rambut. Kesan pertama orang melihat ini pasti bajingan, ini preman jelas, saking nyala wong. Padahal dia hafal Quran, qori suaranya bagus, pinter Pak. Dia orang tawadhu, suka menolong Pak. Dan itu jangan pernah tertipu casing Bapak Ibu. Saya ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, bagaimana kita itu menilai bahwa puasa kita diterima oleh Allah? Saya jawab, yang jelas tidak ada ciri-ciri fisik siapa yang diterima puasanya dan siapa yang ditolak puasanya. Ada ibu-ibu itu yang pede cerita nang koncone, Mbak, aku yakin loh Mbak posoku diterima oleh Allah. Apa? Berat badanku mudun 5 kilo. Tidak ada hubungan puasa diterima dengan turunnya berat badan Bapak Ibu. Ya Allah yuk kon tambah kuru yuk diterima posomu yuk. Tidak ada hubungan puasa diterima sama kurus. Wong kuru gak poso lo akeh. Sing lemu posone api yo akeh. Kok sing lemu bukoe kaken. Bapak Ibu ndak ada. Apalagi Lailatul Qadar. Ada orang itu terlalu pede Bapak Ibu. Mari iktikaf nang masjid, isuk cerita koncone. Mas, tadi malam ku yakin aku oleh Lailatul Qadar itu Mas. Kok iso ngono Mas? Suasana hening. Sepi ngono. Aku sujud gak rasa apa-apa Mas. Anjane keturun Pak. Ada didramatisir model jam loro bengi ya ana suara gedebuk ngono. Niku kucing lugur Pak. Itu bukan Lailatul Qadar, Lailatul Modar ya. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu hadiah terbesar dan terindah bagi Allah, bagi mereka yang telah berjuang di bulan Ramadan. Nek gak berjuang itu gak oleh Lailatul Qadar Pak. Dan Lailatul Qadar itu saking nikmatnya tidak mungkin bisa diceritakan kepada orang. Oh, ada sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Lailatul Qadar itu? Nabi menjawab, aku pernah mendapatkannya, tapi Allah melupakan aku. Itu Nabi Pak. Lah kalau wong kene kok wede ngoten modele oleh Lailatul Qadar niku Pak. Itu sifatnya sama dengan mimpi bertemu Rasulullah. Tolong Bapak Ibu, kalau panjenengan mimpi ketemu Rasulullah, bersyukurlah.
Karena mimpi bertemu Rasulullah itu pasti Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa dijelma oleh iblis. Cuma saking nikmatnya mimpi ketemu Rasulullah, tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terus gak usah cerita tonggo, gak usah cerita wong liya. Wong ngipi kepada Nabi kok cerita sak pasar ini. Itu hoax dan pasti bohong Bapak Ibu. Nikmatnya ketemu Rasulullah, nikmatnya ketemu Lailatul Qadar, itu sangat nikmat, susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi buktikan dengan perbuatan Bapak Ibu. Apa? Orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar pasti punya empati sosial yang tinggi, tambah loman, tambah sabar, tambah semangat berjamaah ke masjid, tambah semangat mensyiarkan agama. Kalau seandainya ada bapak-bapak yang komentari ibu-ibu, ya Allah Pak, sampean mari poso kok tambah sabar Pak, Anda berhasil Pak. Saya komentari bojo sampean. Lah kok saya komentari ngene, ya Allah Pak, sampean poso sak wulan pancet ta. Ngamuan. Hati-hati Bapak. Nah, ini inspirasi yang pertama. Malam ini Allah bentuk hidup kita dengan frame Ar-Rahman, hati yang penuh dengan kasih sayang, silaturahim. Yang kedua adalah Allamal Quran. Allah mengajarkan Quran. Apa Quran itu Bapak Ibu? Potensi. Potensi harus berbeda Bapak Ibu. Semua bersinergi karena potensinya berbeda. Orang laki-laki penting, orang perempuan penting. Anak wong lanang, anak wedok Bapak, ya Allah, ngosek sampean Pak. Kalau tahu ditinggal bojo karo rekreasi seminggu nang Jogja iki. Ngosek kula niki Bu, ya Allah, lawang itu iso rusak kabeh. Mulia apa Omi, mulia apa Omi, aku butuh sampean mi. Aku butuh sampean mi. Bapak Ibu sekalian, potensi itu kan ya macam-macam Pak. Makanya kalau kita merasa bahwa potensi itu ada, maka manusia itu pasti berbeda. Inspirasi yang ketiga adalah khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Siapa manusia itu? Adalah makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan kita karena orang lain. Bapak Ibu, dulu saya pernah ada kawan waktu kuliah, perempuan Pak. Ngapunten cerita niki Pak nggih. Duduk kok Ustadz senengane bakas wedok ae mboten. Semua cerita itu ibroh. Lah kanca kula niki ayu Pak. Maaf saya sebutkan dia cantik karena saya laki-laki normal Pak. Kula semerap sing elek sing pundi, sing ayu sing putih kula semerap Pak. Ayu, pinter, sugih. Tapi di usia lepas 45 tahun dia belum menikah. Sampai saat ini kita ada nikah Pak. Mungkin saking ayu nih Ibu ya, sampai wong lamar itu wedi. Makanya tak cok ayu-ayu kok. Sing lamar itu wedi Bapak Ibu. Sekarang dia menjadi pejabat di Jakarta. Pernah ketemu kemarin Bapak Ibu. Saya tanya, Mbak sudah nikah apa belum? Belum Mas. Kadang saya mikir, apa nunggu saya ya? Ternyata buatan Bapak, itu alay namanya. Kenapa belum menikah Mbak? Belum ada yang cocok Mas. Dengan jawaban ini saya itu loh tidak masuk akal Pak. Mosok ono sih jodoh itu cocok Bu. Wong situ lanang situ wedok kok cocok. Kadang Jakarta oleh Surabaya, Medan oleh Palembang. Tidak ada hidup itu cocok Bapak Ibu. Cocok itu kalau kita bisa memahami. Panjenengan kalau bertetangga ini pengen kerasan nang kampung Bapak Ibu, coba jangan minta dipahami, ayo belajar memahami. Enten kula nggak ada dulur niku Pak, niku pindah omah ping 38. Tantangannya apa Mas kok pindah-pindah? Tak pikir ada tugas mutasi-mutasi, enggak Pak, gak cocok sampai tonggo. Masih gak cocok itu duduk sampeyan, tonggomu ya gak cocok sampai kono. Kenapa Pak Bu? Karena tidak bisa memahami. Cocok itu kalau kita bisa memahami. Panjenengan kalau bertetangga, Pak, ini karakter antara perumahan dengan kampung. Kalau karakter orang perumahan seperti ini biasanya saling menghormati dan saling menghargai. Kenapa? Karena merasa punya nasib yang sama. Kita sama-sama pendatang.
Tapi nang kampung Pak mboten Pak. Yang ada penduduk aslinya, sok mentang-mentang nang kampung. Saya pernah tinggal di perumahan juga pernah, di kampung juga pernah, beda. Di kampung yang itu penduduk asli, saya dianggap orang asing. Makanya muhajirin seperti kita ini saling menghormati. Kalau panjenengan orang Jawa bertetangga dengan orang Jawa, tidak seru Pak. Cari tetangga yang berbeda. Batak, Madura, Sunda, biar tahu inilah kebesaran Allah. Tahu watak, watuk dan wahingnya tetangga seperti apa. Saya sama istri tidak cocok Pak. Tapi kalau saya berusaha memahami istri, istri berusaha memahami saya, itu baru cocok. Terus tak takoni arek wedok, lho Mbak sampean kok pengen bojo sing ya apa sih Mbak? Aku pengen suami itu yang ganteng Mas, yang gede dukur, kumisnya tipis saja, yang uangnya banyak, tidak pernah marah, tidak pernah bohong. Tak jawab, Mbak, ojo golek menungso Mbak. Golek macan ya sama. Masih bisa dicakar. Selama istri kita, suami kita, tetangga kita masih menyandang